Ke informasi selanjutnya, Saudara, baru saja Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan. Hacker Bjorka kembali lagi. Kini bagaimana ancamannya? Lalu efektifkah Undang-Undang PDP melindungi data pribadi masyarakat? Kita diskusi bareng Skolastika Sylvia. Sempat diam beberapa saat, hacker Bjorka muncul lagi. Kali ini pesannya, there will be a surprise soon. Akan ada kejutan dalam waktu dekat. Apa ya? Soal kebocoran data atau peretasan data pejabat? Gak ada yang tahu maksud pastinya, tapi yang pasti respon Bjorka ini dipublish setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan. Ada kaitannya? Sebelum bahas soal undang-undangnya, saya yakin hampir semua dari kita pernah punya pengalaman membagikan data pribadi. Baik misalnya untuk tujuan membuat tabungan atau transaksi keuangan lainnya. Atau hal-hal sepele seperti mendownload aplikasi atau contoh yang lebih ekstrim misalnya pengalaman dengan pinjaman online. Contoh gampangnya nih, mau download aplikasi, sering banget kan kita dihadapkan pada term and condition yang panjang dan ujung-ujungnya ya udah deh, males baca, centang aja biar cepet. Hal sepele, tapi mungkin di sini celahnya. Nah, akses data pribadi ini bisa diberikan kepada pihak lain selama tujuannya masih berkaitan. Lalu apa sih yang menjadi poin penting dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan? Ada sejumlah larangan di pasal 65 dan 66. Dilarang memperoleh atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dilarang mengungkap atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach ya, maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi. Pertanyaannya, efektif nggak ya Undang-Undang PDP ini untuk melindungi data-data masyarakat supaya enggak lagi bocor? Jadi upaya ini harus bersinergi ya, bahwa regulasi ya itu sudah kita sahkan, tetapi ini juga bagaimana perangkat-perangkatnya yang bisa melindungi data-data itu ya tanpa harus menunggu misalnya instrumen-instrumen peraturan perundang-undangannya. Sebagai warga negara mungkin ada aja di antara kita yang ngerasa nggak terlalu relate dengan UU PDP ini karena ngerasa data pribadinya selama ini aman-aman aja kok. Tapi pernah nggak sih mungkin dapat promo ataupun iklan baik di medsos ataupun lewat SMS yang ternyata lokasinya atau domisilinya persis sesuai dengan tempat kita berada. Meng-highlight kata pengamat kebijakan publik, regulasinya udah ada tapi yang masih jadi pekerjaan rumah adalah konsistensi implementasinya. Dan yang perlu diingat, menjaga data pribadi ini bukan cuma soal tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama, khususnya si pemilik data, untuk bijak-bijak menggunakan data pribadi. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.